Belakangan ini kasus Pina kembali diusut, padahal begitu lamanya sudah tenggelam. Pertanyaan kami, lalu bagaimana dengan kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 pemuda pengawal ulama? Kalau memang kita tidak bisa memandangnya sebagai 6 pemuda pengawal ulama, pandanglah mereka sebagai 6 pemuda dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang patut untuk mendapatkan keadilan. Kalian para penguasa yang disumpah atas nama Tuhan untuk menegakkan keadilan, ini waktunya untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik pembantaian KM 50. Karena mau bagaimanapun, kami merasa terluka apabila ada satu dari sekian warga negara Republik Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan. Jangan biarkan mereka para pembantainya hidup dengan tenang. Saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi? Dari situlah, oh ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi. Artinya bisa dikatakan gini, PDIP ketipu habis-habisan. Nah, coba tanya, Mas Gibran, saya dapat informasi kalau Mas Gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Ini ada Pak Komar. Pak Komar ini orang Indonesia Timur. Ya, tidak. Okay. Lalu Mas Gibran menjawab, Pak Sekjen, saya ini lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan, termasuk melalui sekolah partai. Saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi? Ungkapan Mas Gibran dengan penuh haru. Padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa Gibran akan maju. Betul. Kemudian ternyata ketika akhir April itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa Mas Gibran mau maju dan ada rekamannya karena setiap kami mengundang itu kami ada rekamannya. Okay. Nah kemudian dari situlah oh ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi. Padahal seorang pemimpin yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita itu tidak boleh dilakukan. Kemudian tanggal 2 Agustus ini juga ada videonya. Bu Mega dalam memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah berdiri, tiba-tiba ibu duduk lagi. Loh, itu ada Mas Gibran dan Mas Bobi. Sekarang saya tanya pada Mas Gibran, apakah masih di PDI Perjuangan? Masih Bu, disaksikan oleh seluruh kepala daerah. Jawab ibu yang benar. Nanti saya bilangin ke bapak loh. Karena saya dengar Mas Gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden tanggal 2 Agustus. Lalu dikatakan ke Mas Gibran, oh enggak Bu, saya tetap di PDI Perjuangan dan tidak mencalonkan. Maka kemudian sebagai pimpinan rapat, saya bagi tim yang seharusnya nggak ada didesain. Saya bagi seluruh kepala daerah ke dalam 5 grup, dipimpin oleh wali kota. Wali kota Manado, wali kota Medan, wali kota Surabaya, wali kota Semarang, wali kota Solo, wali kota Tidore. Sehingga ada 6 grup. Lalu mereka kami minta untuk membahas strategi pemenangan Pak Ganjar. Karena saat itu Mas Gibran menyatakan tidak akan masuk. Ini bohong yang kedua. Dan ternyata banyak rupanya untuk menjadi pemimpin bohong pun dilakukan. Melihat mahasiswa demo, saya tidak sedih karena kalian selama ini hanya diam. Rasakanlah hasil diam. Itu kata-kata. Sampai sekarang saya itu kalau diundang mahasiswa bicara sikap. Kalian ini hanya memanfaat kita untuk kalian juga membuka diri untuk disogok. Nah, rakyat juga begitu. Jadi rakyat kalau mengeluh bahwa harga naik, jawaban saya selamat menikmati hasil sogokan yang kau terima. Udah di titik itu saya Pak. Di titik bahwa ya memang rakyat ini problemnya dia disogok. Disogok dari hasil perampokan negara. Siklus yang terjadi adalah mengangkat pejabat. Ada oligarki merampok negara. Dibagi ke pejabat. Pejabat ini menyogok rakyat. Untuk terpilih. Itu siklus itu terjadi. Artinya merampok lagi. Nah, rakyat